Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuatkan forecast atau analisa untuk pair forex, gold, dan lainnya. Pair yang pertama kita mulai dari AUD dolar Kanada. Nah, di sini di time frame 4 jam, kalau dilihat di sebelah kiri, AUD dolar Kanada sudah berada di area demand yang ini. Nah, dan di time frame 4 jam di sini candle sudah bergerak naik. Sedangkan di time frame 1 jam, nah di sini juga sudah ada konfirmasi untuk naik. Lalu untuk targetnya nanti jika melakukan pembelian boleh di sini. Targetnya di sini. Nah, untuk target max-nya boleh di sini. Di area supply-nya yang di sini. Untuk arah pergerakan harganya mungkin akan seperti ini. Kita tarik dulu trendline di sini. Nah, mungkin harga akan naik dulu ke sini, lalu turun membuat lower high, lalu break trendline yang ini, naik ke area TP1, lalu retest, lalu naik lagi ke area TP max-nya yang di sini. Jika semisal harga nanti sudah bergerak naik, waktu teman-teman melihat video ini, sebaiknya menunggu harga retest ke area yang ini, ke area lower high-nya. Di sini lower high, di sini lower high. Untuk melakukan pembelian, jangan melakukan pembelian di area sini, di sini. Karena itu akan memperbanyak risiko karena setelah harga mencapai di sini, maka kemungkinan besar akan turun. Untuk AUD dolar Kanada kira-kira begitu. Lalu untuk AUD USD sekarang boleh dilihat berada di supply yang ini. Nah, dia udah keluar dari supply. Untuk arah pergerakan harganya mungkin akan turun dulu ke sini, lalu naik masuk lagi ke area supply, lalu turun. Mungkin ke sini dulu, lalu buat higher low, lalu turun ke arah sini. Nah, bisa saja nanti membuat pola head and shoulder. Ini left shoulder, ini head shouldernya, dan ini right shouldernya. Untuk TP satunya boleh di sini, dan TP max-nya di sini. Kira-kira begitu untuk AUD USD. Lalu untuk euro AUD atau dolar Australia, di sini masih dalam fase bullish trend. Boleh dilihat dari kita tarik trendline di sini. Nah, sekarang tepat berada di support trendline. Kemungkinan harga akan naik ke area sini. Lalu untuk entry-nya kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di sini sudah ada perlawanan dari harga dan kemungkinan harga di sini akan bergerak naik. Untuk melakukan pembelian seharusnya boleh melakukan pembelian di sini dengan target max-nya di area sini.
target max di area sini. Untuk target 1 boleh di area sini. Untuk pergerakan harganya bisa saja seperti ini, langsung dengan satu candle bullish seperti ini langsung naik, atau dengan perlahan seperti ini naik ke arah sini lalu turun, bisa ke arah trendline atau hanya sampai sini buat lower high-nya dan naik ke target max-nya. Untuk euro AUD kira-kira begitu. Lalu untuk euro yen Jepang boleh kita lihat di sini, jika ditarik trendline di sini. Nah, harga mantul ke bawah setelah mencapai trendline, dan kemungkinan juga di sini harga akan ke trendline lalu turun ke sini. Untuk target satunya di sini. Di sini target 1. Untuk target max-nya boleh di sini. Tetapi nanti jika dia break trendline yang ini, trendline atas atau resisten, boleh melakukan pembelian. Jika dia sudah retest, harga naik dulu ke sini, lalu retest ke trendline, lalu lakukan pembelian di sini dengan target 1. Dengan target 1 di sini. Dan target 2-nya atau target max-nya di sini. Dengan catatan nanti setelah retest dia harus membuat konfirmasi di sini. Lalu untuk euro USD kemarin saya analisa seperti ini. Jika teman-teman ada yang ikut, saya sudah profit kira-kira 70-an pips. Untuk melakukan penjualan boleh menunggu di area ini. Sebentar saya hapus dulu. Jika ingin melakukan penjualan boleh di area sini. Tunggu harga masuk ke supply dan lakukan penjualan di sini dengan adanya konfirmasi tentunya. Lalu target 1 di sini. Mungkin harga retest dulu. Lalu target max-nya di sini. Nah, untuk stop loss-nya boleh di atas supply di sini atau di mana saja, yang penting di atas supply. Boleh disesuaikan dengan equity masing-masing. Lalu untuk GBP AUD di sini di time frame 1 jam sudah bergerak naik karena di sini ada demand yang menghambat laju pergerakan harga. Nah, jika nantinya teman-teman dalam melihat video ini harga sudah naik, jika masih ingin melakukan pembelian boleh menunggu lagi di area ini. Untuk pergerakan harganya mungkin akan naik dulu ke sini, lalu turun ke area demand atau cuma sampai sini, lalu naik. Nah, untuk target satunya saya buat di sini dan target max-nya di sini. Dan kemungkinan akan sangat sulit mencapai target max-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mencapai target max-nya. Lalu untuk GBP yen Jepang di sini masih dalam bergerak posisi bullish. Dengan kita tariknya di sini trendline. Nah, harga masih di atas trendline. Lalu untuk arah pergerakan harganya mungkin akan naik lagi ke area resisten yang ini. Di sini. Jika ingin melakukan pembelian boleh menunggu
harga retest dulu ke trendline yang ini, area supportnya, lalu lakukan buy di sini dengan target seperti yang tadi di sini. Tetapi jika harga terus bergerak naik, nantinya harga terus bergerak naik ke sini, tunggu sampai dia retest. Misal harga sudah bergerak naik sampai sini, tunggu harga retest. Lalu dengan adanya konfirmasi di sini, lakukan pembelian dengan target seperti yang tadi. Tetapi jika dia break area support atau trendline yang di bawah ini, maka kemungkinan besar akan turun. Lalu untuk GBP NZD atau dolar New Zealand, harga sekarang sedang berada di area demand. Nah, yang ini. Jika dilihat di time frame 1 jam, di sini sangat bagus untuk melakukan pembelian. Di sini candle bullish sudah sama dengan candle bearish-nya. Jadi kemungkinan harga akan naik. Jika ingin melakukan pembelian, boleh menunggu harga naik dulu ke area sini, lalu dia akan retest ke area demand lagi, lalu naik ke area sini. Target satunya boleh di sini, dan target max-nya boleh di sini. Dan untuk stop loss boleh di bawah demand di sini. Saya buat warna merah. Untuk skenario kedua pada GBP NZD, boleh kita tarik trendline di sini. Nah, kemungkinan harga akan bergerak naik ke area sini, lalu dipantulkan lagi ke bawah ke sini, lalu nantinya break trendline yang ini, lalu retest ke trendline, lalu naik ke area target max yang tadi. Ini seperti sama aja dengan adanya satu S di sini yang berupa konsolidasi untuk membreak trendline atas atau resisten yang ini. Lalu untuk GBP USD kemarin saya analisa seperti ini. Nah, di sini harga sudah break area support atau trendline bawah. Harga tidak mampu membreak area resistennya di sini, dan dia break, harga break area support, dan di sini sudah tercapai target 1, yaitu yang ini. Di sini sudah tercapai target 1, lalu harga retest, harga sudah retest sekarang, lalu target selanjutnya akan di area sini. Nah, saya buat warna biru. Nah, untuk melakukan penjualan, tunggu sampai harga naik dulu ke area sini. Nah, ke area sini. Baru lakukan penjualan jika ada konfirmasi di sini. Untuk GBP USD kira-kira begitu. Lalu untuk US 100 atau Nasdaq, boleh kita lihat di sini. Di sini harga setelah mencapai ini, harga langsung bergerak naik. Itu terjadi karena di sini ada sebuah demand. Nah, di sini ada sebuah demand. Dan juga di sini, karena di sini ada sebuah trendline yang menjadi support yang menghambat laju harga. Untuk entry-nya kita pindah ke time frame 1 jam. Nah, di sini karena supply yang kuatnya ada di area sini. Nah, untuk target max-nya boleh di sini, tetapi target satunya sebaiknya di sini. Harga tertahan di area sini. Nah, kemungkinan nanti harga akan naik dulu atau bisa langsung turun ke area sini. Nah, untuk melakukan pembelian boleh menunggu di area yang ini. Di area yang ini.
dan lakukan pembelian di sini dengan target di area yang ini yang menjadi supply. Tetapi supply ini merupakan supply yang dominan, tidak kuat pada Nasdaq, supaya nantinya jika sudah profit pas di sini harga tidak berbalik, malah menjadikan kita jadi rugi. Lalu untuk USD atau emas, semalam harga di sini sangat kencang untuk bergerak naik dan sudah break area resisten yang sudah beberapa kali dicoba di sini. Untuk USD atau emas, kita lihat di time frame 4 jam, dia sudah berada di area supply yang ini. Nah, sudah berada di area supply. Mungkin untuk melakukan sell short boleh dilakukan, dengan target minimal di sini di area 1809 dan target maksnya boleh di area resisten yang ini di 1798. Kemungkinan nantinya harga akan sideways di sini, tetapi akan sideways menuju naik, dikit-dikit naik lalu turun, naik turun seperti konsolidasi, atau bisa saja naik ke area atas karena harga di sini masih dominan untuk bullish. Jadi untuk melakukan penjualan pada emas sebaiknya menunggu konfirmasi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam sebenarnya sudah ada konfirmasi candle bearish, tapi boleh kita lihat di sini adanya candle bearish tidak langsung menyatakan kalau itu akan langsung turun. Malahan di sini adanya candle bearish langsung dibalas candle naik. Dan di sini juga ada bearish engulfing tapi langsung dibalas oleh candle bullish. Berarti di sini harga dinyatakan masih kuat untuk bullish. Jadi untuk yang mau entry sell atau penjualan pada emas sebaiknya lebih berhati-hati. Untuk melakukan penjualan sebaiknya di area yang ini yang saya panain, di area 1823 atau 24. Jika ingin melakukan penjualan boleh di area sini dengan target seperti yang tadi. Dan tentunya harus ada konfirmasi. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa nanti akan ada news untuk USD dan dolar Kanada di sini, dan euro dan GBP juga. Yang euro dan GBP mempunyai medium impact dan USD dan Kanada mempunyai high impact. Di sini nanti USD akan ada news NFP yang mungkin akan mempengaruhi harga nanti sangat kencang. Jadi diharapkan lebih berhati-hati ini pada jam 8.30-an. Biasanya jika ada news high impact seperti ini, market akan sideways. Tetapi sideways-nya bisa saja tidak beraturan, tetapi bisa juga tidak. Tetapi akhir-akhir ini pada saat ada NFP, market tidak selalu volatil seperti yang dulu. Jadi tetap hati-hati karena kita lihat apalagi yang main di
USD atau gold, harga selalu bergerak naik, tetapi tidak menutup kemungkinan akan turun karena dipengaruhi oleh NFP nanti. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau terlalu mengambil risiko karena keseret news nantinya, lebih baik menunggu hari Senin untuk memulai trading. Kira-kira begitu analisa dan forecast saya pada hari ini. Terima kasih.